Kita lanjut bahas spoiler Wodong Qiankun season 15 episode 9. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setengah bulan pun telah berlalu dalam sekejap mata. Di ujung utara dari wilayah iblis ini ada sebuah tanah yang sepi. Di tempat itu juga banyak angin surgawi yang telah bertiup. Semenjak dunia yang rusak itu telah menghilang, wilayah ini sekali lagi mendapatkan kesunyiannya seperti sebelumnya. Adegan ramai dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah tidak terlihat sama sekali. Badai-badai besar seperti ular piton kini telah benar-benar menghancurkan tanah di bawah kekuatan yang sangat mengamuk. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap mulai berputar dan juga terdistorsi. Tidak ada satupun orang yang tahu berapa lama kehancuran seperti ini akan terus berlanjut. Dan tiba-tiba saja sebuah ruang secara perlahan telah mulai terbelah di bagian terdalam dari tanah perlantar ini. Ketika hal itu muncul, sebuah aura yang sangat tidak terbatas dan juga tidak bisa digambarkan tiba-tiba saja keluar dari dalamnya. Segera setelah itu, dua sosok pun perlahan melangkah keluar dari dalam ruang yang rusak. Dan sekarang, mereka telah kembali muncul di gurun pasir ini. Karena sebenarnya orang yang telah keluar itu adalah Lindong dan juga Kunling. Kali ini, Lindong pun mengatakan, pada akhirnya kita keluar juga. Setelah hampir 3 bulan, pada akhirnya Lindong dan juga Kunling bisa menyelesaikan proses pewarisan dan mereka meninggalkan lautan reinkarnasi. Pada saat ini, Lindong dan juga Kunling segera menarik aura mereka, dan hal ini membuat mereka tampak cukup polos. Hanya orang-orang yang lebih peka bisa merasakan sebuah ketajaman yang cukup menakjubkan tersembunyi di dalam tubuh Lindong maupun tubuh Kunling. Hanya dalam waktu 3 bulan yang cukup singkat, transformasi mereka berdua hampir mirip seperti kupu-kupu yang telah keluar dari kepompongnya. Lindong pun segera menghirup nafas dalam-dalam. Meskipun hanya 3 bulan menerima pewarisan dari guru pelahap, namun kali ini Lindong merasa dirinya seperti terlahir kembali. Kekuatan Yuan yang benar-benar luas dan juga tidak ada habisnya kini telah berada di dalam tubuh Lindong. Dan level dari Lindong sendiri sebenarnya telah menembus tahap kematian mendalam, yang kemudian saat ini berada di tahap samsara. Namun, Lindong sekarang bukanlah ahli samsara biasa, tapi dia juga merupakan seorang ahli yang telah menyentuh reinkarnasi. Di dalam warisan dari guru pelahap itu, tidak hanya kultivasi dari seluruh hidupnya, tapi hal yang paling penting adalah pemahamannya tentang reinkarnasi. Meskipun Lindong pada saat ini tidak sepenuhnya bisa memahami hal itu, namun itu sudah cukup memberinya banyak permulaan dibandingkan dengan orang lain di tahap samsara. Sehubungan dengan pemahaman tentang reinkarnasi, Lindong percaya bahwa Penatua Zuli, Liu Qing, dan juga yang lainnya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan Lindong. Dan sekarang, Lindong telah benar-benar berdiri di antara jajaran ahli puncak dunia. Dengan mengandalkan kekuatan di tahap samsaranya yang telah menyentuh reinkarnasi, ditambah dengan Grandmaster simbol tahap awal, serta 2 batu simbol leluhur yang ada di dalam tubuhnya, dan juga banyak harta surgawi, Lindong sangat percaya bahwa akan sulit bagi seseorang di tahap reinkarnasi untuk bisa membuatnya terluka. Lindong mengepalkan tinju dengan erat, sementara hatinya merasa cukup gembira. Tahap samsara, pada akhirnya aku mencapai hal ini yang dulu tidak terjangkau. Selama ini, aku telah bekerja keras untuk waktu yang sangat lama, dan pada akhirnya usahaku pun kini telah terbalas. Sesaat kemudian Lindong melihat pada Kunling yang ada di sampingnya. Dia tersenyum lembut yang kemudian mengatakan, "Nona Kunling, aku sekarang berencana untuk kembali ke Istana Empat Titan. Bagaimana denganmu?" Kunling pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Sepertinya aku akan kembali ke suku Kunpeng. Karena aku telah menerima warisan dari leluhur, maka diriku perlu memberitahu mereka semua." Lindong segera menangkupkan kedua tangannya dengan bersungguh-sungguh, yang kemudian dia mengatakan, "Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Dan aku sebenarnya berhutang budi kepada dirimu
atas perlindungan selama ini di dalam proses pewarisan. Jika ada waktu di masa depan, maka aku akan mempertaruhkan seluruh hidupku untuk membayar hutang ini. Karena Lindong sudah lupa berapa kali dia melawan kematian ketika menerima warisan dari guru pelahap ini. Hanya dengan perlindungan dari Kunling, pada akhirnya Lindong berhasil menyelesaikan prosesnya. Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata dari Kunling terlihat sedikit lemas, seolah-olah dia tidak bahagia dengan hal ini. Namun, Kunling pun dengan cepat tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangan, tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam ini telah melintas, dan hal itu berubah menjadi sosok hitam yang memegang pedang panjang. Karena ini adalah mayat pemakan langit yang telah menjaga istana dewa pelahap. Sambil melihat pada Lindong, Kunling pun mengatakan, "Lindong, kau seharusnya mengenali benda ini, bukan?" Lindong menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Bukankah ini adalah mayat pemakan langit yang menjadi penjaga dari istana dewa pelahap? Aku tidak menyangka bahwa benda ini akan mendarat di tanganmu." Kunling hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya dia mengatakan, "Benar, ini memang mayat pemakan langit yang terakhir yang telah diciptakan oleh leluhurku. Dan ini adalah benda yang sangat kuat karena telah menyerap kekuatan dari leluhur. Lindong, aku saat ini memberikannya padamu karena kamu seharusnya lebih membutuhkan benda ini daripada diriku." Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia berkata, "Ah, memberikannya padaku?" Mendengar hal itu, Kunling pun segera menjawabnya, "Lindong, kau saat ini harus kembali ke wilayah Suan Timur, dan kamu memiliki balas dendam yang harus kau selesaikan di tempat itu. Ketika hal itu terjadi, pertumpahan darah pasti juga tidak bisa dihindari. Dengan kata lain, dirimu akan jauh lebih aman ketika memiliki perlindungan dari mayat pemakan langit." Wajah Lindong pun dipenuhi keheranan yang kemudian dia mengatakan, "Nona Kunling, bagaimana kamu tahu tentang masalahku di wilayah Suan Timur?" Kunling pun segera berkedip, yang kemudian dia berkata dengan cukup licik, "Apakah kau sudah lupa? Energi mental kita telah menyatu selama proses pewarisan. Jadi diriku bisa melihat masa lalumu." Mendengar ucapan dari Kunling itu, wajah dari Lindong segera memerah, yang artinya selama ini Kunling benar-benar telah mengetahui seluruh rahasianya. Detik berikutnya, Kunling pun mengatakan, "Aku selama ini tinggal di dalam suku Kunpeng, dan aku tidak mungkin menemui banyak masalah. Oleh karenanya, kau membutuhkan mayat pemakan langit ini lebih besar daripada diriku. Aku percaya bahwa pria hebat sepertimu tidak akan menolak pemberianku." Lindong pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya, lalu dia mengatakan, "Terima kasih banyak, Nona Kunling." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun menghela nafas dengan panjang. Meskipun segalanya sangat berbeda saat ini, namun gerbang Yuan itu juga tampak sedikit aneh. Jika tebakan Lindong tidak salah, seharusnya gerbang Yuan memiliki hubungan dengan Yimo. Jika dia bermaksud untuk kembali ke wilayah Suan Timur dan melakukan balas dendam, maka mendapatkan sedikit bantuan di tangannya akan menjadi jaminan yang lebih besar. Kunling pun segera melirik pada Lindong, yang kemudian dia berkata dengan lembut, "Lindong, selama ini kita telah mengalami cobaan dan juga kesengsaraan bersama-sama. Apakah kau benar-benar akan memanggilku dengan sebutan Nona seperti itu?" Mendengar ucapan dari Kunling itu, Lindong cukup tercengang. Setelah beberapa keraguan, dia pada akhirnya tersenyum lalu mengatakan, "Jika begitu, aku harus berdoa supaya kamu tidak tersinggung karena diriku akan memanggilmu adik Ling-er tersayang." Mendengar ucapan dari Lindong itu, wajah Kunling pun menjadi memerah dan sikapnya yang acuh tidak acuh. Kini dirinya langsung salah tingkah. Bibir merah dari Kunling, dia buru-buru mengatakan, "Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Kuharap kita masih bisa bertemu di masa depan nanti." Setelah Kunling mengucapkan hal ini, dia tidak berlama-lama lagi. Dengan lambaian tangannya, ruang yang ada di sekitarnya mulai terdistorsi. Segera setelah itu, Kunling pun melangkah ke dalam ruang ini, yang sebenarnya ujung telinga dari Kunling tampak sangat memerah. Hal ini dikarenakan Kunling benar-benar salah tingkah dengan ucapan dari Lindong.
Melihat kepergian dari Kuning, Lindong tampaknya sangat kecewa. Dia cukup frustasi ketika ditinggalkan oleh Kuning, karena sebenarnya pada saat ini Lindong memiliki perasaan terhadap seorang Kunling. Detik kemudian, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia menekan perasaan ini dalam-dalam. Dengan lambaian bajunya, Lindong pun segera menyimpan mayat makan langit. Tatapan matanya segera melihat pada kejauhan, yang kemudian Lindong berkata, "Sudah saatnya aku pergi dari tempat ini." Setelah Lindong berkata seperti itu, tubuhnya pun segera bergerak. Dia berubah menjadi kilatan cahaya yang kemudian mulai menyerang angin surgawi yang sedang mengamuk dengan cara yang cukup biadab. Kali ini, angin surgawi itu tidak memiliki efek apapun pada seorang Lindong. Bahkan ketajamannya ketika bersentuhan dengan tubuh Lindong langsung tumpul begitu saja. Hanya dalam waktu beberapa menit, Lindong yang terbang pun sekarang telah muncul di luar dari gurun pasir ini. Dia kemudian sekali lagi menginjakkan kakinya, dan tubuh dari Lindong benar-benar telah menghilang di langit. Setelah Lindong meninggalkan wilayah paling utara dari wilayah iblis ini untuk melakukan perjalanan menuju wilayah perang binatang, pergerakannya saat ini benar-benar cepat dan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Hanya dalam waktu setengah hari, Lindong sudah mencapai perbatasan dari wilayah perang binatang. Selanjutnya, dalam beberapa menit kemudian, dia sudah memasuki wilayah dari Gunung Petir Dalam. Sesampainya di Gunung Petir Dalam yang pada saat ini telah berubah menjadi Istana Empat Titan, Lindong tidak menyembunyikan kehadirannya sama sekali. Oleh karena itu, banyak para ahli yang berjaga di tempat ini. Mereka semua bisa merasakan aura dari Lindong. Banyak suara angin tiba-tiba saja muncul dan mereka membungkuk hormat pada Lindong, lalu mengatakan, "Kami dengan hormat menyambut pemimpin pertama." Lindong yang telah muncul di langit dari Istana Empat Titan ini menatap para ahli dari Istana Empat Titan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok dari Xiao Diao dan juga yang lainnya yang telah berada di depan aula utama dari tempat ini. Segera setelah itu sosok dari Lindong bergerak. Dalam sekejap saja dia telah muncul di hadapan dari Xiao Diao. Komandan Naga Langit, Komandan Kera Emas, dan juga yang lainnya cukup terkejut ketika melihat kemunculan dari Lindong. Yang kemudian mereka pun buru-buru menyambutnya dengan hormat, lalu mengatakan, "Selamat atas keberhasilanmu, pimpinan pertama." Tatapan mata Lindong pun berbalik, dan dia melihat pada Komandan Naga Langit dan juga yang lainnya. Yang kali ini, Lindong bisa melihat riak reinkarnasi yang cukup samar dari Komandan Naga Langit dan juga yang lainnya. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, "Sepertinya semua orang telah mendapatkan manfaat yang cukup banyak, karena ini merupakan sebuah bukti hadiah besar yang telah dianugerahkan oleh Guru Pelahap bagi mereka semua." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Komandan Naga Langit dan juga yang lainnya hanya bisa tertawa kecil, sementara kegembiraan tidak bisa disembunyikan dalam tatapan mereka semua. Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun segera mendekati Lindong. Segera setelah itu dia tertawa lalu mengatakan, "Akhirnya kau kembali juga. Seperti yang kuharapkan dari warisan Guru Pelahap. Dari apa yang aku lihat, sebenarnya kultivasi energi Yuanmu saja tidak lebih lemah dari milikku." Lindong pun tertawa. Dia melirik Xiao Diao dengan penuh kekaguman, karena pada saat ini di dalam tubuh Xiao Diao juga terdapat riak reinkarnasi yang beberapa kali lebih besar jika dibandingkan dengan Komandan Naga Langit dan juga yang lainnya. Bahkan pada saat ini, level kekuatan dari Xiao Diao sendiri sudah sebanding dengan Tetua Suli. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong menyapu seluruh tempat ini. Dia tidak menemukan Xiao Yan yang kemudian bertanya, "Di mana Xiao Yan berada?" Mendengar hal itu, Xiao Diao pun segera menjelaskan dia sedang pergi melakukan pengasingan kultivasi semenjak dirinya kembali ke tempat ini, dan seharusnya sekarang dia akan segera maju ke tahap samsara. Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia merasa cukup bersyukur. Ketiga bersaudara itu tanpa sadar telah tumbuh menjadi tingkat yang cukup menakutkan seperti ini. Sebuah tatapan mata yang cukup serius tiba-tiba saja terlintas di dalam mata Xiao Diao. Detik berikutnya, dia segera mengatakan pada Lindong, "Lindong,
karena kau telah kembali, aku akan menyampaikan sebuah kabar. Dan ini merupakan kabar baik dan juga kabar buruk dari wilayah Xuan Timur. Ketika mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Komandan Naga Langit dan juga yang lainnya, mereka bisa menyaksikan bahwa senyum di wajah Lindong kini secara perlahan telah menghilang. Sebagai gantinya, raut wajah dari Lindong berubah menjadi cukup dingin. Selanjutnya, Xiao Diao pun secara perlahan mengatakan kabar buruknya adalah gerbang Yuan telah memulai perang. Selain gerbang Yuan, hanya tersisa 2 dari 7 sekte super wilayah Xuan Timur saat ini. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja boom! Niat membunuh yang sangat mengerikan dari seorang Lindong ini telah meledak ke arah langit. Dan hal itu seperti badai yang mengamuk dengan paksa sampai merobek awan yang ada di langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh suhu di dalam Gunung Petir Dalam ini telah berubah menjadi sangat dingin. Ketika menyaksikan aura kemarahan dari seorang Lindong, semua ahli yang ada di Gunung Petir Dalam, tatapan mata mereka melihat pada aula utama dengan nada suara yang cukup menyeramkan. Disertai niat membunuh yang besar, Lindong pun berkata, hanya tersisa 2 dari 7 sekte super. Selanjutnya, Xiao Diao pun lanjut mengatakan, kabar baiknya adalah 2 sekte super yang tersisa. Mereka adalah sekte Dao dan juga istana kemurnian tertinggi 9 surga. Namun, situasi mereka saat ini juga tidak terlalu menggembirakan. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia pun memejamkan mata sambil menghirup nafas dalam-dalam. Sebelum akhirnya, Lindong segera mengangkat kepalanya. Dengan nada suara yang acuh tidak acuh, dia pun berkata, kumpulkan semua pasukan dan atur formasi teleportasi spasial, karena kita akan kembali ke Xuan Timur. Perintah Lindong pun pada akhirnya disebarluaskan, dan Istana Empat Titan pada saat ini seperti mesin perang. Mereka dengan cepat mulai beroperasi. Seluruh pakar yang tidak terhitung jumlahnya dari Istana Empat Titan ini menunggu perintah untuk pengiriman mereka. Di puncak dari Gunung Petir Dalam, Lindong sekarang melihat ke arah langit, di mana lebih dari 1000 sosok telah melayang di tempat itu. Benang-benang cahaya kini telah keluar dari dalam tangan mereka yang kemudian secara bertahap berubah menjadi formasi besar di langit. Karena jarak yang sangat jauh antara wilayah iblis dan juga wilayah Xuan Timur, dan fakta bahwa Lindong akan memimpin sejumlah pasukan besar, maka formasi teleportasi spasial yang akan dia buat juga harus sangat besar. Meskipun ada banyak ahli dari Istana Empat Titan ini, mereka semua perlu beberapa hari untuk membangun formasi besar. Komandan Naga Langit tiba-tiba saja muncul di belakang Lindong yang kemudian dia mengatakan, pemimpin pertama, dengan kita membuat gangguan besar dalam persiapan untuk masuk ke wilayah Xuan Timur, apakah itu akan membuat orang-orang dari 4 wilayah Xuan besar tidak bahagia? Karena Komandan Naga Langit mengetahui bahwa sebenarnya wilayah iblis dan juga wilayah Xuan besar itu tidak memiliki hubungan yang cukup baik. Tidak apa-apa jika 1-2 orang dari wilayah iblis ini bepergian ke wilayah Xuan. Tapi jika yang pergi ke tempat itu dalam jumlah besar, pasti hal ini akan menarik perhatian dari banyaknya para ahli yang berada di 4 wilayah Xuan. Dan kemungkinan mereka akan bergabung untuk melakukan perlawanan dari orang-orang wilayah iblis ini. Meskipun kekuatan satu wilayah Xuan Timur tidak bisa dibandingkan dengan wilayah iblis, namun kekuatan gabungan dari 4 wilayah Xuan besar itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Sementara Xiao Diao yang ada di samping Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, karena wilayah Xuan Timur sudah dalam kekacauan yang besar, maka hal itu kemungkinan tidak akan membuat 4 wilayah Xuan besar bisa menyatukan diri lagi. Sementara Komandan Kera Emas, dia juga langsung berkata, namun pada saat ini sebenarnya kita akan membawa banyak orang dari Istana Empat Titan. Dan hal itu menyebabkan kekuatan markas kita menjadi sangat berkurang. Jika faksi lain memanfaatkan kesempatan ini, kemungkinan Istana Empat Titan kita tidak bisa bertahan. Mendengar ucapan dari Komandan Kera Emas, Lindong pun segera berkata dengan acuh tidak acuh,
aku sebenarnya sudah memberitahu suku Naga dan juga suku Martin Langit. Setelah kita pergi, mereka akan segera mengirimkan para ahli untuk membantu pertahanan dari istana 4 Titan ini. Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Komandan Naga Langit dan juga yang lainnya pun bisa menganggukkan kepalanya dan bernafas dengan lega. Karena dengan adanya bantuan dari suku Naga dan juga suku Martin Langit, kemungkinan tidak ada satu faksi pun di wilayah iblis ini yang berani menyerang istana 4 Titan ketika tempat ini sejumlah pasukan besarnya menuju wilayah Swan Timur. Tidak lama setelah Lindong berkata seperti itu, sebuah distorsi pada saat ini telah muncul di langit yang jauh. Segera setelah itu, 2 sosok pun terbang dan muncul di hadapan Lindong sambil mengatakan, "Haha, saudara junior Lindong, istana 4 Titanmu benar-benar sangat ramai hari ini." Lindong pun langsung terkejut ketika melihat 2 orang ini yang kemudian dia buru-buru menyambutnya. "Tetua Zuli, kakak Liu Qing, kenapa kalian berdua datang ke tempat ini?" Mendengar ucapan dari Lindong, Tetua Zuli pun pada akhirnya mengatakan, "Setelah aku mendengar bahwa kamu berniat untuk kembali ke wilayah Swan Timur, pemimpin suku Martin Langit telah memerintahkanku untuk mengikutimu ke wilayah Swan Timur. Selain itu, Tuan Biao juga pernah terluka oleh gerbang Yuan. Kita tidak mungkin diam saja seolah-olah tidak terjadi apapun. Sudah bertahun-tahun ini, semenjak aku bertarung dengan bocah-bocah kecil dari gerbang Yuan, maka sekarang aku akan memastikan untuk memberikan mereka hiburan yang benar-benar bagus." Sementara Liu Qing, dia juga menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Junior Lindong, kau itu adalah tetua hukuman dari suku Nagaku. Jadi, suku Naga kita juga secara alami akan membantumu." Lindong cukup tersentuh ketika mendengar hal ini. Tetua Zuli dan juga Liu Qing itu adalah ahli puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Bantuan dari mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Jelas suku Naga dan juga suku Martin Langit pada saat ini mengambil kesempatan untuk membantu Lindong. Lindong segera menangkupkan kedua tangannya, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan suku Martin Langit dan juga suku Naga. Lindong akan selalu mengingat hal ini, karena Lindong benar-benar tahu bahwa pertempuran yang hebat tidak bisa dihindari ketika mereka kembali ke wilayah Swan Timur. Oleh karena itu, semakin kuat pasukan yang dibawa oleh Lindong, maka hal itu membuat Lindong semakin nyaman. 3 tahun yang lalu, ketiga bersaudara ini telah dipaksa melarikan diri dari wilayah Swan Timur seperti gelandangan. Dan kali ini, trio Lindong akan memastikan bahwa gerbang Yuan membayar seluruh hutang ini." Tetua Zuli tiba-tiba saja tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tatapan matanya cukup aneh ketika menyapu tubuh Lindong. Yang kemudian Tetua Zuli pun mengatakan, "Sepertinya junior Lindong telah mendapatkan banyak manfaat kali ini, seperti yang diharapkan dari warisan guru pelahap. Itu telah membuatmu secara langsung melompati tahap kematian mendalam tingkat sempurna, yang kemudian langsung menuju tahap samsara." Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, "Sepertinya saat ini kultivasiku sudah sama dengan Anda. Mengingat kekuatannya saat ini, Lindong bisa mengetahui bahwa riak reinkarnasi di dalam tubuh dari Tetua Zuli dan juga Liu Qing sebenarnya telah semakin menguat, dan mereka hanya tinggal 1 langkah lagi sebelum pada akhirnya benar-benar berhasil maju ke tahap reinkarnasi yang asli." Ini jelas sebuah berkah yang diberikan oleh guru pelahap pada Tetua Zuli dan juga Liu Qing. Detik berikutnya Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia melihat pada formasi yang ada di langit. Tangannya pun segera mengepal, dan pada saat ini sebuah perasaan yang tidak terlukiskan telah melonjak di dalam hati Lindong. Tanpa sadar, Lindong telah meninggalkan wilayah Swan Timur selama 3 tahun. Ketika dia pergi, pada saat itu dia hanyalah orang yang lemah, yang bahkan belum mencapai tahap kehidupan mendalam. Namun saat ini, Lindong telah benar-benar menjadi orang yang kuat. Bahkan dia juga memiliki bawahan serta rekan yang sama kuatnya seperti bintang-bintang di langit. Dan Lindong telah benar-benar naik ke puncak dunia ini. Lindong pun segera menarik nafas dalam-dalam.
yang kemudian dia mengatakan, "Aku ingin tahu bagaimana kabar dari tablet kesunyian besar, karena hari ini sebenarnya janjiku 2 tahun yang lalu telah terlewati." Karena sebelumnya, pada saat itu Lindong telah berjanji pada tablet kesunyian besar untuk kembali ke wilayah Swan Timur dan melenyapkan Raja Yimo yang telah disegel dalam waktu 2 tahun. Namun, Lindong telah melewati waktu yang telah dia janjikan. Hal ini membuat Lindong merasa cukup khawatir dan juga diselimuti rasa bersalah. Lindong melanggar janjinya ini karena terlalu banyak beban yang harus dia tanggung. Bahkan dia pada saat itu telah dipaksa melarikan diri. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dialami Lindong untuk kedua kalinya. Ketika Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong. Dia mengatakan, "Lindong, kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun hal-hal itu tidak terlalu bagus untuk tablet kesunyian besar, tapi dia belum sepenuhnya terkorosi oleh energi iblis." Mendengar ucapan Yan itu, Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia bertanya, "Bagaimana kau tahu?" Mendapat pertanyaan seperti ini, Yan pun segera menjawabnya, "Baik diriku maupun tablet kesunyian besar itu telah sama-sama diciptakan oleh leluhur Simbol. Aku adalah nomor 2 di peringkat harta surgawi kuno. Sementara tablet kesunyian besar, dia berada di nomor 3. Tidak ada yang aneh jika aku bisa merasakan sesuatu tentang dirinya. Lagi pula, apakah kau itu lupa bahwa dirimu masih memiliki pacar di dalam sekte Dao, dan dia pada saat ini secara perlahan telah terbangun, yang pada akhirnya memulihkan kekuatan dari Guru Es. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh tablet kesunyian besar, tapi dia bisa. Oleh karena itu, dia tidak akan benar-benar berdiam diri menyaksikan tablet kesunyian besar dirusak oleh energi iblis." Mendapat perkataan seperti itu dari Yan, Lindong tiba-tiba saja bertanya dengan lembut, "Yan, sebenarnya apa yang ditekan oleh tablet kesunyian besar? Karena aku bisa merasakan bahwa itu sepertinya bukan Yimo biasa." Pada saat itu Lindong tidak terlalu tahu banyak tentang Yimo. Yang dia tahu bahwa Yimo itu hanyalah eksistensi yang tidak tertandingi di mata Lindong. Namun ketika kekuatan dari Lindong telah meningkat, bahkan raja-raja Yimo yang telah membuatnya ketakutan sekarang tidak lagi bisa memberikan rasa takut itu. Oleh karenanya, ketika Lindong memikirkan hal ini, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan Raja Yimo yang ditekan oleh tablet kesunyian besar. Yan pun segera menjawab perkataan dari Lindong. Tablet kesunyian besar itu adalah item nomor 3 dari harta surgawi kuno. Bagaimana mungkin seorang Raja Yimo biasa bisa menyerangnya? Bagaimanapun juga, bahkan istana surgawi misterius milikmu yang berada di peringkat ke-10 hanya terkorosi ketika dia menyegel banyak Raja Yimo. Dan tablet kesunyian besar ini bahkan tidak bisa kau bandingkan dengan istana surgawi misterius karena dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Yan pun melanjutkan kata-katanya, "Level Raja Yimo itu juga bisa diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mereka. Dari sudut pandang tertentu, Raja Yimo biasa itu disebut dengan Raja Palsu." Lindong segera mengangkat alisnya lalu mengatakan, "Hah? Raja Palsu?" Jelas selama ini Lindong tidak pernah mendengar tentang klasifikasi seperti ini. Melihat kebingungan dari Lindong itu, Yan pun melanjutkan ucapannya, "Benar, Raja Yimo sejati itu mirip dengan Raja Kursi ke-10 di dalam kekuatannya. Sementara Yimo yang telah ditekan di bawah tablet kesunyian besar itu merupakan Raja sejati. Kekuatannya sebanding dengan ahli puncak yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi." Mendengar hal ini, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, "Apa? Melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi?" Tidak heran hal itu bisa menimbulkan korosi pada tablet kesunyian besar. Ternyata Raja Yimo yang dia tekan tidak sederhana. Sepertinya aku harus segera berurusan dengan Raja Yimo ini ketika kembali ke wilayah Swan Timur. Karena Lindong merasa jika Raja Yimo seperti ini dibiarkan untuk bisa melepaskan diri, maka bencana besar akan segera terjadi di dunia. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera mengatakan, "Benar, dengan kekuatanmu saat ini dan juga dibantu
dari dua kekuatan batu simbol, membunuh Raja Yimo sejati yang sudah disegel bukanlah hal yang mustahil. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia dengan lembut menghembuskan nafasnya sambil mengatakan, "Sekarang, kita hanya perlu menunggu formasi ini selesai dan juga Xiaoyan keluar dari kultivasinya." Di bawah banyak gabungan kekuatan dari ahli Istana Empat Titan, formasi teleportasi spasial yang sangat besar akhirnya berhasil dibangun dalam 5 hari. Gelombang spasial yang dihasilkan bisa dengan jelas dirasakan bahkan ribuan mil jauhnya. 3 hari berikutnya, beberapa aktivitas pada akhirnya telah muncul di pegunungan belakang Istana Empat Titan. Gunung-gunung itu pun berguncang dengan keras ketika cahaya hitam dan putih yang tampaknya telah menutupi langit kini telah melonjak dari salah satu gunung yang ada di tempat itu. Selanjutnya, hal ini segera berubah menjadi aura harimau hitam putih raksasa yang ukurannya beberapa puluh ribu kaki telah melayang di langit. Bahkan tatapan matanya ini telah melihat tajam pada banyaknya ahli yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini. Kemunculan dari harimau hitam putih ini membawa aura yang sangat kuno dan juga mengesankan. Hal ini segera menyebar dalam jarak yang cukup luas. Sementara para ahli yang memiliki garis keturunan dari suku harimau dalam radius 10.000 kaki, mereka tidak bisa menahan aura ini yang kemudian dipaksa berlutut. Suara auman dari harimau pun terdengar sangat jelas, dan auman ini sendiri telah mengguncang hutan di pegunungan. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di tempat itu kini dengan panik segera berkumpul. Pada akhirnya, puncak gunung yang tidak mampu menanggung kekuatan yang benar-benar luar biasa ini telah benar-benar meledak. Pecahan batu pada saat ini telah berterbangan di langit, sementara sosok hitam putih dengan cepat melesat ke arah langit. Kemunculan dari sosok ini langsung mengaum begitu saja dengan membawa gelombang yang sangat mengerikan. Harimau cahaya hitam putih raksasa yang ada di langit ini telah berubah menjadi sinar cahaya sebelum akhirnya ditelan masuk ke dalam sosok ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sosok yang berwarna hitam putih ini pun mengeluarkan cahaya yang benar-benar terang seperti matahari hitam putih dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika Lindong melihat pada sosok ini, dia pun tersenyum lebar lalu mengatakan, apakah sebenarnya Xiaoyan telah berhasil? Sepertinya garis keturunan dari harimau suci kegelapan telah berhasil disempurnakan olehnya. Dan pada saat ini, kekuatan Xiaoyan sebenarnya telah naik ke tahap samsara. Tidak lama kemudian sosok dari Xiaoyan yang ada di langit kini telah bergerak dan dia muncul di hadapan dari Lindong. Ketika kaki dari Xiaoyan menyentuh tanah, bahkan seluruh pegunungan tante kita ini berguncang dengan sangat hebat. Xiaoyan segera tersenyum lalu mengatakan, "Kakak Lindong." Lindong pun segera menepuk bahu dari Xiaoyan. Segera setelah itu Lindong tersenyum lalu mengatakan, "Bagus sekali kau bocah." Segera setelah ini Lindong menunjuk pada formasi teleportasi yang ada di langit. Dia pun mengatakan, "Xiaoyan, tahu kan apa yang harus kita lakukan saat ini?" Sambil melihat pada formasi raksasa, sebuah aura yang sangat mengerikan kini terpancar dari dalam mata Xiaoyan. Dia tersenyum dengan niat yang sangat jahat, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, "Baiklah, aku tahu apa yang harus kita lakukan." Lindong pun berbalik dan dia melihat pada pasukan yang ada di tempat ini, di mana 8.000 tentara pemakan harimau telah duduk di alun-alun besar. Mereka bernafas dengan irama yang sama, dan aura yang keluar dari dalam tubuh mereka telah bersatu. Hal ini telah membentuk harimau raksasa. Sementara di belakang Lindong ada Xiao Diao, Xiaoyan, Tetua Zuli, Liu Qing, Naga Langit, Kera Emas, Zoli, Zoyi, dan juga yang lainnya. Sebanyak 9 ahli di tahap samsara yang akan membantu Lindong. Formasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tatapan mata dari 9 orang di tahap samsara itu melihat pada Lindong dan mereka
menunggu perintah selanjutnya. Tidak lama kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, disertai dengan semangat yang telah berkobar di dalam tatapan matanya. Segera setelah itu, Lindong pun berkata, "Ayo, kita segera pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong pun bergegas maju, yang kemudian diikuti oleh Xiao Diao dan juga yang lainnya. Sementara 8.000 tentara pemakan harimau juga langsung meraung ke arah langit. Mereka kemudian mengerumuni formasi teleportasi spasial. Setelah berada di hadapan dari formasi raksasa ini, Lindong pun segera mengatakan, "Aktifkan formasinya." Setelah Lindong berkata seperti ini, cahaya gemerlap yang sangat menyilaukan mata ini telah benar-benar keluar dari formasi teleportasi spasial. Hal ini dalam sekejap saja menyelimuti seluruh tubuh dari kelompok Lindong. Tatapan mata Lindong pada saat ini terlihat sangat tajam, yang kemudian dia mengatakan, "Anjing-anjing tua dari gerbang Yuan, apakah kalian masih ingat kata-kata yang kuucapkan 3 tahun yang lalu?" Cerita kemudian berpindah ke wilayah Suan Timur, bagian selatan. Di tempat itu adalah langit biru yang cukup tenang, dan ada sekawanan burung yang sesekali terbang di langit. Kicauan burung juga tampak bersaut-sautan di tempat ini. Tiba-tiba saja ada suara berdengung, dan kedamaian di tempat ini dalam sekejap saja langsung dirusak. Sementara kawanan burung kini telah melarikan diri satu persatu. Tidak lama kemudian ruang yang ada di langit pada saat ini mulai terdistorsi. Sebuah retakan pun telah muncul, dan kali ini langit benar-benar terkoyak. Hal itu segera berubah menjadi retakan spasial yang benar-benar besar. Setelah retakan ini muncul, bahkan aura yang sangat mengerikan dalam sekejap saja langsung tersapu dari dalamnya dan memenuhi seluruh tempat ini. Retakan spasial secara perlahan kini telah bergetar, sebelum pada akhirnya sosok kurus menjadi orang pertama yang keluar dari dalam tempat itu. Tatapan mata hitamnya melihat pada tempat ini setelah dia keluar dari dalam celah spasial. Segera setelah itu, sebuah ekspresi yang cukup rumit telah melonjak di dalam tatapan matanya yang acuh tidak acuh. Tampaknya ada sebuah kenangan, kegembiraan, dan juga kebencian yang bercampur jadi satu. Lindong segera merentangkan tangannya. Dia menghirup udara di tempat ini dalam-dalam, lalu mengatakan, "Wilayah Suan Timur, pada akhirnya aku kembali juga." Setelah kemunculan dari Lindong, retakan spasial yang ada di belakangnya sekali lagi bergetar dengan hebat. Sementara beberapa sosok kini juga langsung berjalan keluar. Sebuah aura yang sangat mengerikan pada saat ini juga tersebar dari tubuh mereka. Sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya dengan aura ganas tampaknya telah menutupi langit dan juga daratan ketika mereka baru saja keluar dari retakan spasial. Dan pada saat ini mereka semua telah berkumpul di belakang dari Lindong. Meskipun ada banyak dari mereka, tidak ada satupun orang yang berani berkata, sementara nafas mereka semuanya telah diselaraskan, dan hal ini membentuk satu kesatuan. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup mengejutkan. Tatapan mata Liu Qing pada saat ini mengamati tempat sekeliling, yang kemudian dia mengatakan, "Apakah ini adalah wilayah Suan Timur? Aku belum pernah ke sini sama sekali." Sementara Xiao Yan, dia juga mengamati tempat sekelilingnya sambil bertanya, "Kakak, sebenarnya kita ada di wilayah mana?" Meskipun Xiao Yan tahu bahwa mereka semua telah berada di wilayah Suan Timur, mengingat betapa luasnya tempat itu, Xiao Yan tidak mengerti di bagian Suan Timur mana mereka telah mendarat. Lindong segera melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Kita akan segera tahu ketika kita berjalan-jalan di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun melesat maju, dan semua orang yang ada di belakangnya, termasuk 8.000 tentara pemakan harimau, ini segera mengikuti Lindong. Mereka semua bergerak dengan sangat cepat, hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Sebenarnya telah menempuh perjalanan ribuan mil jauhnya. Namun, di tempat ini kedamaian seperti sebelumnya sudah tidak ada lagi. Yang bisa dilihat oleh banyak orang hanyalah tanah-tanah yang telah hancur. Dan tampaknya
hal itu telah mengalami peperangan yang cukup mengerikan. Ketika melihat hal ini, Xiao Diao hanya bisa mengerutkan keningnya sambil mengatakan, sepertinya perang yang dimulai oleh gerbang Yuan itu telah menyelimuti seluruh wilayah Suan Timur. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena selama perjalanan ini Lindong telah banyak melihat orang melarikan diri. Namun, sebagian besar dari mereka hanyalah rakyat biasa. Bahkan yang terkuat hanyalah berada di tahap penciptaan. Dengan kekuatan kecil seperti itu, bahkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi kelompok dari Lindong. Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari tetua Zuli kali ini melihat ke arah depan, yang kemudian dia mengatakan, sepertinya ada kelompok besar yang menuju ke arah kita dari depan sana. Beberapa dari mereka tampaknya sedikit memiliki kemampuan. Mendengar ucapan dari tetua Zuli, Lindong pun segera mengeluarkan energi mentalnya, yang kemudian Lindong bisa melihat ada lebih dari 10.000 orang dari kelompok ini. Kekuatan keseluruhan dari mereka sebenarnya jauh lebih kuat dari rakyat biasa yang dilihat Lindong sebelumnya. Terlebih lagi, salah satu dari mereka tampaknya telah mencapai tahap awal kematian mendalam. Bahkan di sekte super, kekuatan seperti ini hanya dimiliki oleh posisi tetua. Namun, orang-orang dari kelompok besar ini, mereka semua memiliki ekspresi yang cukup panik, karena sepertinya menjadi pihak yang kalah di dalam pertempuran. Namun satu-satunya hal yang harus diketahui adalah mereka dari faksi yang mana. Xiaoyan pun segera melihat pada Lindong yang kemudian dia mengatakan, "Kakak, apakah aku harus menyelidikinya?" Lindong menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Tidak perlu, karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu." Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan instruksi dari Lindong. Namun, ketika Lindong akan melambaikan tangannya untuk memberikan perintah supaya tidak menanggapi faksi yang ada di depan sana, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong kini telah membeku. Dia pun menyipitkan matanya, yang kemudian melihat pada kejauhan sambil berkata, "Tunggu dulu." Sementara Xiaoyan yang juga melihat ke arah Lindong, dia bertanya, "Kakak, ada apa?" Sambil tersenyum tipis, Lindong pun mengatakan, "Sepertinya ada seseorang yang kita kenal di dalam kelompok itu." Suara gemuruh pun terdengar. Banyak orang yang berlarian dengan cara yang menyedihkan kini telah memenuhi seluruh jalanan. Tatapan mata mereka selalu melihat ke arah belakang ketika berlarian ini. Dan hal itu dipenuhi dengan kecemasan serta kepanikan. Di bagian paling depan dari kelompok ini, ada seorang wanita parubaya dengan wajah yang terlihat cukup pucat. Namun dia masih memaksakan diri untuk berlari secepat mungkin. Tampaknya wanita parubaya ini sudah terluka parah dan tidak mampu menanggung sisaan dari pertarungan sebelumnya. Sebuah erangan juga terus-menerus diteriakkan dari mulutnya ketika pada saat ini dia berlari sambil terbatuk darah. Namun tiba-tiba saja seorang wanita muda yang ada di dekatnya kini langsung berkata, "Bibimo, apakah kau baik-baik saja?" Wanita muda ini cukup cantik dan dia memiliki penampilan yang cukup memikat. Pada saat ini, dia melihat pada wanita parubaya yang bernama Bibimo dengan ekspresi khawatir. Sementara nada suaranya ketika bertanya juga dipenuhi dengan ketakutan. Wanita parubaya yang bernama Bibimo itu menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Lan Ying, aku baik-baik saja. Jika mereka berhasil mengejar kita, maka aku akan pergi untuk menahan mereka. Dan kamu harus segera memimpin semua orang untuk menuju istana kemurian tertinggi 9 surga. Mereka semua akan aman ketika sudah mencapai tempat itu." Dengan mata yang berbinar, Lan Ying pun berkata, "Bibimo, jangan lakukan hal ini." Mendengar ucapan dari Lan Ying, Bibimo segera berkata dengan tegas, "Kau jangan banyak beromong kosong. Mereka semua yang tersisa di tempat ini adalah keluarga kekaisaran dari kerajaan surgawimu. Apakah kamu ingin seluruh klanmu ini dimusnahkan oleh gerbang Yuan?" Lan Ying hanya bisa menggigit bibir merahnya ketika dia mendengar kata-kata dari Bibimo itu. Sementara Bibimo pada saat ini juga menghela nafas dengan putus asa. Namun ketika dia akan kembali berbicara, tiba-tiba saja ekspresinya berubah dengan drastis.
Bibimo pada saat ini segera mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang ada di depan sana, lalu berkata, "Semuanya berhenti." Kelompok besar ini secara bertahap langsung berhenti, yang kemudian ekspresi di raut wajah mereka semuanya telah berubah. Setelah itu, ribuan pasukan yang membawa tombak ini telah bergegas maju untuk menjaga kelompok dari Bibimo dan juga Lanying. Tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan kehati-hatian. Pada saat ini pasukan hitam besar telah berdiri di langit yang ada di hadapan mereka. Sebuah aura yang sangat menakutkan kini telah dikeluarkan dari orang-orang itu. Bahkan hal ini membuat udara di tempat ini menjadi sangat padat dan menyesakkan bagi kelompok Bibimo. Sebuah kejutan yang benar-benar hebat kini telah muncul di dalam tatapan mata kelompok Bibimo ketika melihat pasukan hitam besar itu. Pemandangan ini bahkan menyebabkan mereka mengalami kesulitan bernapas. Terlebih lagi, bukan hanya pasukan misterius ini yang menyebabkan hati mereka bergidik. Sebaliknya, itu adalah 10 sosok yang ada di depan pasukan besar. Setiap satu dari mereka bahkan membuat Bibimo merasakan ketakutan. Meskipun dirinya di tempat ini dianggap sebagai ahli tingkat atas dari wilayah Swan Timur dengan kekuatan di tahap kematian mendalam tingkat awal, tapi Bibimo itu masih merasa lemah, seperti seorang bayi di hadapan 10 orang ini. Wajah cantik dari Lanying awalnya terlihat sangat pucat, namun ketika melihat kelompok ini, dia buru-buru mengatakan, "Bibimo, tampaknya mereka bukan orang-orang dari gerbang Yuan." Hal ini dikarenakan Lanying tidak merasakan permusuhan dari pasukan misterius yang telah muncul. Mendengar ucapan dari Lanying itu, pada akhirnya Bibimo tersadar dari sikap linglungnya. Dia buru-buru turun dari kudanya yang kemudian memberikan hormat sambil mengatakan, "Tetua, bolehkah aku tahu siapa Anda? Perkenalkan, junior ini adalah Moyun dan aku adalah seorang tetua dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Aku harap para tetua bisa memaafkan kami jika kami sebelumnya telah menyinggung Anda dengan cara apapun." Lanying dan juga yang lainnya cukup terkejut ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Bibimo. Mereka sangat menyadari kekuatan dan juga kesombongan dari Bibimo ini. Namun, pada saat ini Bibimo memberikan rasa hormat pada pasukan misterius. Sambil menoleh pada kelompok Lanying, Bibimo segera mengatakan, "Kalian semuanya, cepatlah turun dari atas kuda. Jangan bertindak tidak sopan seperti itu. Beberapa tetua ini tidak lebih lemah dari kepala istana kemurnian tertinggi 9 surga, dan kita tidak boleh menyinggung mereka." Ekspresi dari kelompok Lanying pun segera berubah ketika mendengar ucapan dari Bibimo, yang kemudian wajah mereka pun dipenuhi rasa hormat sambil mengatakan, tidak lebih lemah dari kepala istana kemurnian tertinggi 9 surga." Pasukan misterius milik Lindong itu kini telah berangsur-angsur mendekat pada kelompok Bibimo. Dengan pendekatan ini, wajah dari kelompok Lanying telah menjadi sangat pucat karena mereka bisa merasakan sebuah aura yang benar-benar sangat mengerikan. Hal ini membuat kelompok dari Lanying segera berkata dalam hati, sebenarnya faksi apa dan juga dari mana mereka? Kelompok misterius ini adalah barisan yang bahkan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tidak mampu menandinginya. Ketika kelompok dari Lanying diam-diam membungkuk hormat pada pasukan misterius milik Lindong ini, segera setelah itu Lindong pun berjalan maju, lalu dia mengatakan, "Nona Lanying, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Bibimo yang tadinya membungkuk ketika melihat orang ini turun dari udara, dia saat ini benar-benar terkejut, yang kemudian berkata dalam hati, sebenarnya para tetua ini kenal dengan Lanying. Sementara Lanying juga sangat terkejut. Dia pun pada saat ini bertukar pandang dengan Bibimo. Segera setelah itu, dengan hati-hati, Lanying mengangkat kepalanya. Lalu dia melihat beberapa orang yang telah berdiri di hadapannya. Dan orang yang berdiri pada barisan paling depan adalah seorang pemuda kurus. Tampaknya pemuda itu seumuran dengan dirinya. Dan wajah itu memberikan perasaan akrab dengan seorang Lanying. Bibimo yang juga melihat pada Lindong, dia dengan hati-hati bertanya, "Penatua, apakah Anda mengenal saudari Lanying?"
Hal ini diucapkan oleh Bibimo dengan tidak ceroboh. Meskipun orang yang ada di hadapannya ini terlihat sangat muda, namun tekanan dari dalam tubuhnya menyebabkan Bibimo merasa ketakutan. Bahkan dia harus memanggil pemuda ini dengan sebutan penatua. Ketika Bibimo baru saja bertanya seperti itu, tiba-tiba saja Lan Ying yang ada di sampingnya kini segera menangis dan sebuah syok serta tidak percaya telah memenuhi raut wajah dari Lan Ying, yang kemudian dia mengatakan, Kau adalah Lindong. Sebenarnya kau masih hidup." Mendengar ucapan dari Lan Ying itu, Bibimo segera melihat pada Lan Ying. Lalu dia bertanya, Lindong yang mana?" Bibimo berpikir untuk waktu yang cukup lama, tapi dirinya benar-benar tidak bisa mengingat individu tingkat puncak mana dari wilayah Swan Timur ini yang bernama Lindong. Tiba-tiba saja Lan Ying pun menjawab, dia adalah Lindong dari sekte Dao. Lindong yang sama dengan orang yang dipaksa meninggalkan wilayah Swan Timur oleh 3 pimpinan gerbang Yuan 3 tahun yang lalu. Dan dia adalah orang yang keluar bersamaku dari perang 100 kekaisaran saat itu. Bibimo pun cukup tercengang. Lalu dia mengatakan, Lindong dari sekte Dao. Setelah itu, Bibimo benar-benar teringat, dan sebuah keterkejutan kali ini telah muncul di wajahnya. Tatapan mata dari Bibimo seolah-olah dia melihat hantu ketika Lindong pada saat ini tersenyum ke arah kelompok mereka. Detik berikutnya, sambil memandangi wajah cantik dari Lan Ying, Lindong pun mengatakan, sepertinya Nona Lan Ying masih mengingatku. Semuanya telah berubah saat ini setelah mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Namun Lindong masih memiliki kesan yang cukup baik terhadap seorang Lan Ying semenjak berada di dalam perang 100 kaisaran. Paling tidak, saat itu Lan Ying tidak memandang rendah seorang Lindong hanya karena dia berasal dari kerajaan tingkat rendah. Wajah cantik dari Lan Ying pada saat ini segera memerah karena dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan suaranya menjadi jauh lebih tergesa-gesa, yang kemudian dia mengatakan, Lindong, aku telah mendengar bahwa dirimu telah dipaksa meninggalkan wilayah Swan Timur oleh 3 pimpinan gerbang Yuan. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya kau masih hidup. Tahukah dirimu, adik junior Suro selama ini sering memikirkanmu, dan senior Kingsu, dia juga sering menyebut namamu. Mereka berdua pasti akan sangat senang jika mengetahui bahwa dirimu masih hidup. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun segera mengatakan, Suro. Pada saat ini, segera ekspresi rumit muncul di dalam tatapan mata Lindong. Detik berikutnya, dia juga mengatakan, Ling Qingsu. Lindong teringat pada Ling Qingsu yang dulunya adalah peri yang dingin dan sombong. Dia adalah satu-satunya wanita yang dikagumi oleh Lindong dan juga dia kejar. Justru karena Ling Qingsu lah Lindong akhirnya meninggalkan kekaisaran Yan besar hingga menjadi seperti saat ini. Dan Lindong tidak akan pernah melupakan satu-satunya wanita yang pernah melakukan wik-wik dengannya. Lindong bertanya-tanya bagaimana nasibnya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba saja Bibimo melihat Lan Ying sambil terbatuk, karena pada saat ini Lan Ying benar-benar telah kehilangan kontrol dan dia terlihat sangat gembira. Bibimo tahu bahwa Lindong yang saat ini bukanlah lagi murid dari sekte Dao yang lembut seperti saat itu. Berdasarkan urutan di mana kelompok mereka berdiri, jelas bahwa Lindong adalah pemimpin dari kelompok ini. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah orang-orang yang dibawa Lindong ini semuanya tidak lebih lemah dari pimpinan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Bibimo benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seorang murid dari sekte Dao yang pada saat itu bisa menjadi sangat menakutkan hanya dalam waktu 3 tahun. Lan Ying pun dengan cepat pulih setelah dia mendengar suara terbatuk dari Bibimo. Dan pada saat ini, Lan Ying buru-buru mengambil langkah untuk mundur. Melihat tubuh dari Lan Ying segera bergerak mundur, Lindong hanya bisa tersenyum. Namun ketika dia akan kembali berbicara, tatapan mata dari Lindong terlihat acuh tidak acuh ketika dia melihat pada kejauhan, di mana di tempat itu ada sekelompok besar orang yang telah bergegas. Beberapa individu yang cukup kuat juga telah muncul di udara,
Dan orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa. Sementara Bibimo dan juga Lan Ying yang bisa mendeteksi aktivitas dari belakang mereka. Segera ekspresi cemas kini telah muncul dalam tatapan mata mereka. Sementara Komandan Naga Langit pada saat ini melihat Lindong sambil berkata, pemimpin pertama. Sementara Xiao Diao kali ini tersenyum tipis. Ekspresi dingin telah muncul di raut wajahnya. Lalu dia mengatakan, sepertinya mereka semua dari gerbang Yuan. Lindong sedikit berkedip, yang kemudian dia berkata dengan acuh tidak acuh, bunuh mereka semua. Mendengar hal ini, Komandan Naga Langit pun tersenyum ke arah Lindong sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, tubuh dari Komandan Naga Langit segera menghilang. Beberapa saat kemudian, suara tangisan yang sangat menyedihkan terdengar dari arah belakang sana. Lan Ying dan juga kelompoknya buru-buru menoleh ke arah belakang. Selanjutnya, mereka bisa melihat bahwa orang-orang kuat dari gerbang Yuan yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Bibimo kali ini mereka telah terbunuh. Selain itu, bahkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembalasan. 30 detik kemudian, tubuh dari Komandan Naga Langit sekali lagi muncul di belakang Lindong. Tidak ada bekas darah di tubuhnya, namun aura intimidasi benar-benar membuat kelompok dari Lan Ying kini gemetaran dan mereka semuanya segera menutup mulut rapat-rapat. Sementara Bibimo dan juga Lan Ying sendiri hanya bisa menelan air liur mereka. Karena pada saat ini Bibimo sangat menyadari bahwa kelompok dari gerbang Yuan itu ada 3 orang yang telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat awal. Namun jika dibandingkan dengan orang-orang dari gerbang Yuan, jelas kelompok Lindong ini seperti dewa kematian. Namun, ketakutan dari kelompok Lan Ying ini telah berubah menjadi kegembiraan dan mereka cukup puas. Karena orang-orang dari gerbang Yuan itu telah dibunuh oleh kelompok Lindong. Dengan cepat, Lan Ying pun mengepalkan tangannya lalu mengatakan, Lindong, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Sambil melihat pada Lan Ying, Lindong pun tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, Nona Lan Ying, apakah kau tahu di bagian mana dari wilayah Swan Timur ini kita berada? Lan Ying pun berkata dengan sedih, ini sebenarnya adalah bagian selatan dari wilayah Swan Timur. Dan tempat ini merupakan perbatasan antara Kekaisaran Surgawi dengan Kekaisaran Gunung Utara. Namun, Kekaisaran Surgawiku pada saat ini sudah tidak ada lagi. Lindong menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa Kekaisaran Surgawi berada di bawah istana kemurnian tertinggi 9 surga. Karena gerbang Yuan telah menyatakan perang pada istana kemurnian tertinggi 9 surga, tentu saja mereka juga tidak akan pernah melepaskan faksi yang ada di bawahnya. Dengan ragu-ragu sejenak, Lindong pun bertanya, apakah istana kemurnian tertinggi 9 surga masih baik-baik saja hingga saat ini? Lan Ying berpikir sejenak, lalu dia mengatakan, aku sebenarnya tidak yakin karena kita semuanya telah melarikan diri dari gerbang Yuan ketika mereka melakukan penyerangan. Dan sudah sejak lama aku menerima informasi dari istana. Namun aku percaya bahwa seharusnya tidak ada masalah karena kepala istana masih ada di tempat itu. Tiba-tiba saja Lan Ying seperti teringat sesuatu. Tatapan mata cantiknya kini melebar ketika melihat Lindong, yang kemudian dia mengatakan, Lindong, aku baru ingat bahwa kamu berasal dari klan Lin di Kekaisaran Yan besar, bukan? Lindong menganggukkan kepalanya. Dan sebuah kegelisahan pada saat ini telah melonjak di dalam hati Lindong ketika melihat Lan Ying yang berkata seperti itu. Detik berikutnya, Lindong segera bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan Kekaisaran Yan besar dan juga klan Linku? Dengan buru-buru, Lan Ying pun mengatakan, Lindong, kau harus cepat kembali kali ini. Kekaisaran Yan besar milikmu sebenarnya telah diserang oleh kekaisaran sekitar yang setia pada gerbang Yuan. Dan selama 3 bulan ini, mereka telah menderita serangkaian kekalahan terus-menerus. Mereka bahkan telah dipaksa mundur ke ibu kota. Jika ibu kota ini hancur, aku sangat khawatir mereka semua tidak akan bisa lolos dari pertumpahan darah. Wajah dari Lindong kini telah berubah menjadi sangat mengerikan ketika dia mendengar informasi dari Lan Ying. Detik berikutnya, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat mencekam. Bahkan udaranya juga menjadi sangat dingin.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kemarahan seperti apa lagi yang akan ditunjukkan Lindong ketika dia mengetahui bahwa Kekaisaran Yan besar telah diserang oleh gerbang Yuan dan juga sekutunya? Apakah Lindong kali ini akan benar-benar mengamuk yang kemudian melenyapkan pasukan dari gerbang Yuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.